peserta Simatupang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran kita, yaitu persilangan dua sifat beda atau dihibrid. Disimak baik-baik ya. Jeruk rasa asam batang tinggi disilangkan dengan jeruk rasa manis batang pendek. Keturunan pertama, semua jeruk rasa asam batang tinggi. Jika F1 disilangkan sesamanya, tentukanlah rasio genotip dan fenotip keturunan keduanya. Oke, kita langsung membuat pembahasan dari soal dihibrid ya. Nah, jadi di soal tadi dikatakan jeruk rasa asam batang tinggi disilangkan dengan jeruk rasa manis batang pendek. Nah, pada keturunan pertama dihasilkan semua jeruk rasa asam batang tinggi. Nah, dari sana kita bisa mengetahui bahwa jeruk rasa asam batang tinggi adalah sifat yang dominan. Nah, dari sanalah kita bisa membuat susunan genotipnya. Berarti yang kita pakai adalah huruf A dengan huruf T. Karena ini sifat yang dominan. Asam dominan terhadap manis. Tinggi dominan terhadap pendek. Bisa ya? Oke, nah susunan genotipnya adalah di sini asam, maka kita buat di sini A besar, A besar. Ini asam tadi dominan terhadap sifat manis, maka di sini kita buat A kecil, A kecil. Bisa ya? Nah, kemudian sifat tinggi juga tadi dominan, maka kita tulis di sini T besar, T besar. Tinggi dominan terhadap pendek, maka kita buat di sini huruf T kecil, T kecil. Bisa ya? Nah, kita lanjut. Nah, membuat gametnya. Coba perhatikan. Ini dia ya. A besar, T besar, T besar. Ini adalah susunan genotip yang homozigot. Maka untuk membuat gametnya kita ambil satu saja. Nah, ini dia berarti gametnya A besar, T besar. Yang ini, iya A kecil, T kecil. Nah, kemudian kita silangkan. Ya, untuk menghasilkan pilihan pertama, gametnya ini kita silangkan. Nah, ini kembali. Jadi A besar, A kecil. Kemudian ini ke sini. Kita buat T besar, T kecil. Nah, ini susunan genotip F1. Fenotipnya apa kita buat? Iya, asam, tinggi, heterozigot. Bisa ya? Nah, kita lanjut. Di soal dikatakan F1 dibiarkan menyerbuck sendiri atau disilangkan dengan sesamanya. Maka kita buatlah F1 ini menjadi parental yang kedua. Kita buat di sini, ya. A besar, A kecil, T besar, T kecil, disilangkan dengan ini juga, ya, ini sama kan? A besar, A kecil, T besar, T kecil. Bisa ya? Nah, sekarang kita membuat gametnya ini. Kalau di atas tadi gametnya homozigot, maka di sini ini adalah heterozigot, ya. Nah, coba kita perhatikan bagaimana cara menentukan gametnya. Nah, gametnya ini ke sini. Satu, ya. A besar, T besar. Kemudian ini ke sini. A besar, T kecil. Bisa ya? Nah, selanjutnya ini
kecil, T kecil. Yang terakhir, ini ke sini. A kecil, T kecil. Jadi ada berapa jumlah gametnya? Iya, ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan sama dengan ini. Jadi kita tinggal pindahkan aja ke sisi sebelah sini ini. Karena dia tadi sama. A besar, T besar. A besar, T kecil. A kecil, T besar. A kecil, T kecil. Nah, jadi untuk mendapatkan jumlah filialnya, kita butuh namanya papan catur untuk mempermudah ini. Karena nanti ini akan kita silangkan ini ke sini. 1, ini ke sini. 2, ini ke sini. 3, 4. Berarti ini 4, ini 4. Berarti nanti jumlah filialnya itu ada 16. Jadi untuk mempermudahnya, kita buat dalam bentuk papan catur. Ya. Oke, nah ini dia papan caturnya. Ini kita buat untuk mempermudah proses persilangannya, ya. Nah, di sebelah atas kamu boleh buat seperti ini. Ini tanda gamet jantan, ya. Ini buat di sini. Ini yang tadi ya. Ini gametnya. A besar, T besar. A besar, T kecil. A kecil, T besar. A kecil, T kecil. Nah, di sisi bawah juga seperti itu. Ya. Nah, ini nanti anaknya ini kan kotaknya ada 16, maka anaknya itu nanti ada 16. Nah, bagaimana cara menyilangkannya? Sama seperti menyilangkan pada parental yang pertama tadi. Nah, coba kita lihat ini apa saja susunan genotip anak-anaknya atau filial yang kedua. Nah, ini kemarin ya, gabungkan yang satu alel. Ya, maka ini kita tulis di sini A besar, A besar, T besar, T besar. Bisa ya? Oke, kemudian di sini. Ini ke sini. Gabungkan yang satu alel. A besar, A besar, T besar. Iya, T kecil. Nah, di sini apa? A besar, A kecil, T besar, T kecil. Ini dia. Ini ke sini. Ini ke sini. Bisa ya? Nah, kemudian ini. Nih ya. Oke, A besar, A kecil, T besar, T kecil. Ini ke sini. Ini ke sini. A besar, T besar, T kecil. Ingat, dalam penulisan susunan genotip harus huruf kapital di depan, yang dominan di depan. Ya, namanya saja sudah dominan, maka dia harus di depan. Jangan kamu buat T kecil di depan baru T besar. Salah itu. Ya. Oke, kita lanjut. Ini ke sini. A besar, T kecil, T kecil. Ya. Nih. Dengan ini, taruh di sini. A besar, A kecil, T besar, T kecil. Di sini, ini dengan ini. A besar, A kecil, T kecil, T kecil. Nah, kemudian ini ke sini. A besar, A kecil, T besar, T besar. Di sini, ini dengan ini. A besar, A kecil, T besar, T kecil. Ini, berarti ini dengan ini. A kecil, T besar, T besar. Kemudian di sini, ini dengan ini. A kecil, T besar, T kecil. Sini, ini dengan ini. A besar, A kecil, T besar, T kecil. Bisa ya? Nah, ini. Iya, betul. Ini dengan ini ya. A besar, A kecil, T kecil, T kecil. Ini dengan ini. Sinilah dia ya. A kecil, T besar, T kecil. Nah, yang terakhir ini yang nomor 16. Ini dengan ini ya. Berarti A kecil, T kecil, T kecil. Nah, jadi anaknya pada filial kedua, keturunan kedua ada 16. Sampai kemari. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang kita menentukan rasio genotip dan fenotip pada F2-nya seperti yang diminta oleh soal ya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, kita kembali dulu ke
sebelumnya. Sebelumnya Ibu sudah memberikan materi sama kamu bahwa pada persilangan monohibrid dominan penuh, rasio fenotip dengan genotipnya itu sama, yaitu 9:3:3:1. Nah, ya coba kita buktikan apakah betul itu ciri-ciri yang sudah kita bahas itu sebelumnya, ya. Coba ya. Nah, di sini Ibu juga akan memberikan cara cepat. Yang 9 itu yang mana, yang 3 itu yang mana, yang 1 itu yang mana. Nah, coba perhatikan ini gametmu, ya, gamet pada filial yang kedua itu tadi A besar T besar. Nah, ini ada 4. Ya, maka kita tinggal tuliskan, ya. Ini A T, ya, ini. Kemudian A besar, buat garis di bawah ya, underscore T kecil banding A kecil, nih T besar, nih A kecil T kecil T kecil. Nah, jadi kita tinggal buat di sini 9 A besar garis T besar garis. Nah, ini maksudnya apa saja ada di sini? Bisa A besar, bisa A kecil. Sama itu semuanya dengan sini ya. Kemudian di sini 3. Ini ya 3 ya. Kemudian ini juga 3. Nah, ini 1. Coba kita buktikan ya. Kita buktikan sama-sama. Ini tadi katanya 9 yang A besar, T besar. Kita hitung. 1. Ya kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas ya? Jadi nih 9A mau itu A besar di sini atau A kecil, kalau susunan genotipnya ini dia, ya, itu ada 9. Baik T besar di sini atau T kecil di sini, boleh kamu lihat ya, ada 9 dia jumlahnya. Dah, kemudian selanjutnya ini 3A besar T kecil. Yang mana itu kita lihat. A besar T kecil, iya ini 1, 2, 3. Pas ya? Oke, nah kita lihat ini 3A kecil T besar. Yang mana itu? 1, 2, 3. Pas ya? Oke, yang terakhir, iya hanya ini tinggal ini 1. Bisa ya? Oke, jadi rasio genotipnya adalah 9:3:3:1. Untuk soal persilangan dihibrid dominan penuh, ya, jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka hasilnya seperti ini. Sekarang kita lanjut mencari rasio fenotipnya, ya. Rasio fenotipnya untuk persilangan dihibrid dominan penuh itu sama dengan rasio genotipnya, yaitu 9:3:1. Nah, coba kita lihat rasio fenotip, ya. Ada 9 tadi, 9:3:3:1. Nah, coba ini tadi ya sama dia ya. Berarti 9 ini susunan genotip yang A besar itu mengekspresikan sifat asam, ya. Berarti 9 asam. T tadi itu mengekspresikan sifat tinggi. 9 asam tinggi banding 3 ini sifat asam ya, 3 asam. T kecil tadi mengekspresikan sifat sifat pendek, asam pendek banding 3 ini manis tinggi. T-nya itu adalah tinggi banding
sebagai notipnya untuk soal yang kita bahas ini. Sampai di sini bisa anak-anak ya?